Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah di Jombang, penggemar dan pecinta keris serta barang antik dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah mendukung channel saya ini ya bos. Dan juga buat kalian semua yang telah memahari pusaka saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Anda semua diberi kelimpahan nikmat serta hidayah serta diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat abang-abangku juga yang dari Jambi, yang dari Batam, dari Riau, bahkan yang dari Jogja, Solo, Jakarta, pokoknya semuanya yang dari alam sadar dan juga alam bawah sadar, saya ucapkan terima kasih bos. Dan juga kalian semua yang ada di luar negeri juga, yang dari Korea nggak pernah kontak saya ini sudah lama. Ayo bos, nggak mau tambah lagi dah pusakanya. Ayo bos, mumpung ini banyak pusaka-pusaka yang lumayan bagus dan juga lumayan wingit bos. Monggo, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Dan hari ini ada yang lain bos. Saya sekarang lagi di Petirtan Jolotundo. Dan ini saya didampingi oleh 2 orang wanita cantik bos. Tapi ya bukan bojoku bos, bojone wong maksudnya. Oke bos, ini perkenalkan dulu, ini sebelah kanan saya. Mbak siapa mbak? Mona. Mbak Mona bos. Kurus, tinggi. Tapi ya ini bos. Anu mbak, apa kerjanya apa mbak? Nyanyi. Penyanyi ya mbak? Yang bandar titik mbak? Biar Penyanyi. Oh penyanyi. Iya. Penyanyi apa? Dangdut juga, campur sari juga. Oh penyanyi dangdut dan juga campur sari bos. Dan yang satu ini mbak siapa mbak? Mbak Elin ya? Mbak Elin. Mbak Elin ini kapan hari juga kolab dengan saya, penyanyi juga bos. Monggo yang mau ngejob kedua-duanya nanti bisa langsung kontak aja mbak ya, nanti tak kasih di deskripsi saya ya. Iya. Bisa, tapi anu loh bos, ngejob lo ya, ngejob nyanyi lo ya, jangan ngejob lainnya. Ini tidak buka job-joban lainnya. Mbaknya ini sinden, yang satu penyanyi panggung. Dan hari ini saya akan mereview 2 pusaka saya yang berdapur brojol semua. Karena apa saya memilih mereview dapur brojol? Ya karena pada saat ini banyak simpang siur juga masalah dapur brojol. Karena apa? Karena dari beberapa pihak itu mengatakan dapur brojol itu adalah keris untuk dukun bayi. Dan beberapa pihak juga mengatakan bukan, jenis-jenis ageman. Nah, saat ini saya akan mereview kebenaran dari keris brojol itu sebenarnya agemannya siapa atau ageman yang bagaimana. Nah, jangan lupa bos, like dan subscribe channel saya dan juga nyalakan tombol loncengnya. Karena apa? Karena begitu Anda menyalakan tombol lonceng, Anda akan langsung dapat notifikasi video-video saya yang terbaru dan tidak akan ketinggalan video-video saya. Dan juga jangan lupa nanti monggo komen-komen sebanyak-banyaknya. Pokoknya satu, komennya tentang budaya, tentang pusaka dan juga tentang barang antik. Bukan tentang perempuan atau tentang yang lain ya bos ya. Termasuk jenis-jenis pesugihan saya nggak buka komen itu. Maaf sebelumnya. Dan keris brojol sendiri itu sebenarnya bukan keris dukun bayi. Tapi banyak orang yang menyalahartikan dari dapur brojol. Karena apa? Nggak mungkin bos, seorang empu itu menciptakan suatu keris itu hanya untuk pegangan dukun bayi. Tidak ada. Karena dulu pada era-era kerajaan zaman dulu itu seorang empu itu menciptakan keris itu untuk kalangan menengah ke atas. Karena apa? Karena ya satu, mereka itu
orang-orang yang perlu disupport dengan sebuah pusaka. Tapi kalangan bawah apa tidak bisa memiliki? Bisa. Tapi kelasnya juga berbeda. Dan banyak juga dari kalangan-kalangan bawah yang untuk saat ini pegang keris dari kalangan atas. Juga ada. Untuk saat ini loh bos. Tapi untuk zaman dahulu kala tidak ada. Kerisnya raja dipegang oleh seorang petani, nggak ada. Kecuali si petani ini anak dari bangsawan, anak dari seorang raja yang memang menyamar, pasti ada. Dan kenapa kok diciptakan suatu keris berdapur brojol? Brojol itu artinya tanpa apa-apa. Karena apa? Karena manusia itu lahir itu tanpa apa-apa. Lahir cower seperti bayi itu ya nggak pakai busana, nggak pakai apa-apa. Ambrol tanpa apa-apa. Dan mungkin si empunya juga bertujuan agar siapapun yang memegang keris Kyai Brojol ini bisa menjadi seperti bayi, terlahir kembali seperti bayi. Jadi dengan semua kepolosan dan semua hiruk pikuknya dunia itu sudah tidak ada. Jadi yang ada cuma satu, yaitu Tuhan. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Ya monggo nanti kalau Anda mau kita sharing, silakan Anda komen-komen di kolom komentar. Oke bos, tidak usah berlama-lama. Saya buka dulu satu persatu keris berdapur brojol. Nah ini yang pertama. Ini warangkanya ini warangan Gahyaman Solo. Dan ini kayunya kayu Timoho, pendoknya bunton. Tapi pendoknya ini bukan perak. Pendoknya ini sepuan perak aja. Dan ini peletnya, ada peletnya. Katimuhu ada peletnya. Mari kita buka ya, biar tahu. Nah, seperti ini. Ini dapurnya brojol. Dia tanpa apa-apa, juga tanpa pijetan, juga tanpa tikel alis. Dan dapurnya brojol itu pasti lurus. Dan ini pamornya sangat unik. Juga pamor-pamor yang tergolong langka. Ini pamornya kebetulan pamor untuk banyu. Untuk banyu itu berarti gelembung sebuah air. Tergolong jenis-jenis pamor kerejekian dan untuk rezeki. Dan ini sendiri bahannya dan garapnya juga sangat bagus. Kalau ini menurut saya, ini saya tangguh Madura Koso. Dan jenis-jenis besinya Madura Koso itu hampir sama dengan besi Mojopahit. Cuma bedanya dari tentengannya aja. Kalau Mojopahit pasti ditenteng gini, tidak seperti memegang sebuah pusaka. Tapi kalau Madura Koso, kalau dipegang gini mantap. Dan agak berat, tapi nggak terlalu berat juga. Dan banyak sekali saat ini seorang kolektor-kolektor yang tidak tahu tentang untuk banyu. Seperti apa pamor untuk banyu itu? Ya ini. Nah. Kemarin juga ada bos saya yang sering memahari pusaka saya, bahkan tiap bulan pasti memahari 2 kali. Itu kemarin sempat tanya, "Lu Mas, pamor untuk banyu itu seperti apa kok sampai bisa mengatakan pamor untuk banyu?" Ya ini, guratannya seperti ini. Ini cirinya pamor untuk banyu. Cuma dia keluar di brojol. Dan jangan salah, keris-keris brojol itu, keris-keris dapur brojol, dapur tilam sari, tilam UP, itu biasanya pamornya itu bagus-bagus. Ada yang pamor junjung derajat. Dan keluarnya pasti di keris-keris dapur lurus. Kalau keluar di dapur-dapur yang bereluk, itu biasanya sangat langka. Apalagi junjung derajat atau untuk banyu ini. Keluar di keris eluk itu sangat jarang. Dan sangat susah sekali. Dan ini kebetulan saya dapat kemarin pamor untuk banyu. Dan ini saya tangguh Madura Koso. Dan pada saat ini itu banyak
seorang pemahar yang gimana ya, membahas masalah mahar. Kenapa kok maharnya keris sepuh dengan keris kamardikan itu mahal keris sepuh? Salah. Padahal keris kamardikan sendiri itu juga banyak yang mahal. Bahkan bos saya kemarin beli keris kamardikan satu itu harganya 25 juta. Keris baru loh. Terus apa keris sepuh semua mahal? Enggak. Mahal tidaknya sebuah keris itu bukan dari apa-apanya, bos. Yang jelas satu, dari dapur. Kalau dapurnya langka, tidak ada di pakemnya, jelas mahal. Nomor 2, pamor. Pamornya langka, juga mahal. Nomor 3, itu tangguh. Kalau tangguh atau eranya era yang sangat sepuh, bahkan era-era Singosari atau Jenggolo, ya jelas mahal. Sekarang sudah berapa ribu tahun. Singosari aja sudah 1000 tahunan. Apalagi Jenggolo. Apalagi di atasnya lagi. Tangguh-tangguh yang pusaka-pusaka dewa itu malah mahal lagi. Dan malah pusakanya itu tidak ada yang bagus. Biasanya jelek-jelek semua. Tapi ya mahalnya minta ampun. Karena apa? Karena ya pusaka-pusaka zaman dulu itu kan keluar pertama kali itu masih belum seberapa bagus. Jadi mengikuti perkembangan zaman akhirnya tercipta sebuah pamor-pamor yang sangat bagus. Dan bahkan untuk saat ini keris-keris kamardikan itu juga tidak kalah dengan keris-keris sepuh. Dan yang banyak itu keluar dari tangan seorang empu Madura. Tapi kadang-kadang orang itu banyak yang tidak senang dengan empu Madura. Tapi jangan salah, bos. Majapahit itu dulunya bisa kuat. Ya maaf, ini sepengetahuan saya loh ya. Jangan Anda terus berpikir begini-begini enggak. Majapahit bisa kuat itu karena juga didukung Arya Wiraraja. Itu dari Madura, bos. Dan pasukannya ciamik-ciamik dan top-top. Dan Majapahit besar-besar juga dari bantuan Madura. Oke, bos, nanti bisa dilihat langsung di video saya yang terakhir. Nanti akan kita sertakan biar Anda tahu kayak apa untuk banyu itu. Ya, seperti ini. Dan filosofi atau simbol dari untuk banyu sendiri adalah untuk kerezekian. Ya mungkin empunya dulu kepinginnya siapapun yang memegang pusaka brojol berpamor untuk banyu itu bisa dapat rezeki yang banyak, bisa dapat rezeki yang lancar. Jangan lupa yang baru gabung, silakan Anda like dan subscribe channel saya, juga dukung terus channel Lindu Aji Jombang. Saya doakan semoga kalian semua, pokoknya subscriber saya dan semua orang yang senang menonton video saya ini mendapat rezeki dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita review lagi keris saya yang satunya, ini juga berdapur brojol. Tapi warangkanya lain, bos. Ini warangkanya ladrang. Kayunya terembalu dan iras. Iras itu tidak ada sambungannya. Jadi dia langsung kayu satu. Dan ini pendoknya blewa kuningan. Ini lumayan, ini warangkanya nginden, cuma saya belum saya gosok. Kita buka ya, bos, biar Anda tahu dan paham mengenai pusaka. Nah ini, kalau ini pamornya lain. Ini ada yang bilang jenis-jenis bolo abolo rojo atau pamor ujung gunung. Tapi kalau saya sendiri ini termasuk bolo abolo rojo. Jadi keris ini filosofinya sendiri dari pamor bolo abolo rojo itu yaitu untuk pertahanan, juga untuk mengangkat derajat seseorang. Karena apa? Karena pamornya itu hampir sama dengan junjung derajat atau ujung gunung. Cuma yang membedakan itu kalau
junjung derajat itu cuma di sini aja, pamornya di sor-soran dan tidak sampai ke atas. Dan kalaupun ada ke atas itu pasti ada ada pilanya. Dia tidak tower gini, tidak terus menuju atas. Dan kalau ujung gunung biasanya cuma beberapa aja, tapi langsung sampai ke atas. Nah kalau Bolorojo itu seperti ini. Jadi dia pamornya itu namanya kalau Jawa itu kerep. Sela-selanya itu sangat nggak ada selanya, hampir nggak ada selanya sampai atas, sampai ujung. Nah itu Bolorojo. Dan ini besinya sangat pulen, bahannya materialnya itu bagus. Cuma sayang ini masih warangan lawas, bukan warangan baru. Jadi ini sebenarnya mau saya warangi juga, tapi ya gimana ya, warangan untuk saat ini tidak bisa sehari 2 hari jadi, apalagi warangan yang bagus, nunggunya pasti lama. Kemarin saya mewarangi 10 biji itu 2 bulan baru selesai. Nah, seperti ini nanti bisa dilihat di video saya. Di akhir video nanti kita sertakan juga. Dan alhamdulillah untuk saat ini pecinta-pecinta keris dan tosan aji itu sudah lumayan banyak, dan banyak juga yang minat, banyak juga yang suka dan cinta dengan budaya. Siapa lagi kalau tidak kita yang mencintai budaya kita sendiri? Apakah budaya ini harus dibawa orang asing lagi? Karena apa? Karena budaya kita ini banyak sekali diminati oleh orang asing. Iya Mbak ya? Iya. Ada orang asing yang seneng nyinden nggak Mbak di lingkungan Saman? Banyak ya? Iya. Nah itu loh Mbak. Eman toh Mbak, kalau kita punya budaya kita sendiri tidak bisa nguri-nguri, harus kena orang asing. Wah, susah. Banyak contohnya seperti Reok Ponorogo juga pernah dikatakan milik orang Malaysia. Bahkan banyak pokoknya tari-tarian dari kita yang juga dimiliki oleh bangsa asing. Dan alhamdulillah untuk saat ini keris sudah diakui oleh UNESCO keberadaannya, dan itu tidak gampang bos. Kita untuk diakui itu perjalanannya itu sangat susah, tidak cukup waktu 1-2 tahun. UNESCO sendiri menyorot kita itu nggak perlahan-lahan. Jadi dia itu dikoreksi benar-benar. Kayak apa sih perkembangan keris pusaka di Nusantara ini? Makanya alhamdulillah saat ini banyak pecinta tosan aji, banyak orang yang suka dengan tosan aji atau pusaka itu. Saya mengucap syukur dengan Tuhan. Karena apa? Karena ini salah satu tinggalan dari nenek moyang kita yang patut dilestarikan. Karena apa? Karena buatnya tidak gampang. Dan kalaupun ada yang bisa membuat untuk saat ini, tidak sebagus pada masa dulu. Pasti ada selisihnya antara keris sekarang dan keris zaman dulu. Mau tanya apa Mbak? Katanya banyak dulu banyak kerisnya ini. Sampean punya pusaka nggak Mbak? Kakak punya dulu. Oh, Iya. punya. Isi. Ya, Oh, boleh maaf yang ganggu ya. iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana? Dari tadi aku tertarik loh mau tanya-tanya. Oh, ya monggo Mbak. Tapi ya segini nih Mbak. Monggo. Silakan sampean duduk aja nggak apa-apa. Di sana aku di sini aja. Ya. Dilepas ya? Nggak apa-apa, ya dilepas aja. Isi mas ya? Iya nggak apa-apa. Sini. Maaf pemirsa, ini ada tadi kita kedatangan pengunjung dari Jawa Timur juga. Nggak tahu ini mau nanya-nanya masalah apa, nggak tahu. Apa Mbak mau ngomong apa Mbak? Maaf yang ganggu ya. Iya. Enggak, dari tadi saya tuh tertarik gitu loh. Ya. Lihat Mbak E sama Mas E bertanya tentang budaya pusaka ya, Ya, pusaka terus. Jawa. Tadi saya tuh di zaman sekarang itu kan
nggak semuanya Mas ya yang tahu. Jadi dari tadi itu saya tuh tertarik, Ya, terus pengen tanya tentang pusaka yang Mas jelasin dari tadi. ya, terus Boleh nggak? boleh, monggo. Monggo kalau bisa nanti saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti saya jawab di lain waktu. Pokoknya ya sepengetahuan saya juga, Mbak ya. Masalahnya gini, masalahnya untuk saat ini apa tentang pusaka itu banyak sekali argumennya, banyak sekali. Gitu loh. Jadi yang saya utarakan nanti ya sepengetahuan saya juga gitu. Terutama tentang pakem sebuah pusaka. Pokoknya mengandung pakem, bukan di luar di luar pakem. Kalau di luar pakem kan nggak bener. Kalau saya pengennya yang di dalam pakem gitu. Mau tanya apa? Kalau pusaka yang Mas bawa itu sejenis apa? Keris ya? Iya. Terus Boleh pusaka. nggak tanya tentang Gimana? apa sih kayak manfaatnya atau gunanya apa tuh? Oh yang nggak gitu tahu. ya, ya. Nah ini tadi saya sudah jelaskan ke pemirsa semua, jadi maaf ya Mbak. Kalau ini Mbak, ini tadi saya sudah ngomong, ini dapurnya brojol. Jadi ini sebenarnya banyak salah kaprah di dalam sebuah penilaian benda pusaka. Karena apa? Karena banyak faktor itu mengatakan keris ini juga kerisnya dukun bayi. Tapi saya tidak setuju. Karena apa? Karena zaman dulu empu itu tidak mengeluarkan keris itu semata-mata gini-gini ini enggak. Jadi sepengetahuan saya zaman dulu itu seorang empu itu menciptakan benda pusaka atau keris pusaka itu untuk kalangan menengah ke atas. Tapi untuk saat ini banyak, ya itu tadi argumennya terlalu berlebihan gitu. Dan kalau untuk tua atau yoninya sendiri, semua keris itu pasti ada tua dan ada yoninya. Berarti jenis keris itu banyak ya? Berarti? Oh banyak, ribuan. Kalau nama-nama Termasuk dapur apa? keris. Di Jawa sendiri Mas ya? Kenapa? Keris Jawa itu berarti banyak. Banyak. Keris itu tidak hanya di Jawa. Keris itu bahkan perkembangannya ada yang di luar pulau juga. Tuh Mbak, seperti itu. Terus itu juga bentuknya beda-beda ya Mas ya? Iya, beda-beda Mbak. Tidak sama. Satu dengan yang lainnya juga beda-beda. Kan zaman modern gini kan masih ada ya, gituan Mas ya? Oh iya, masih ada. Masih tetap ada. Dan ini alhamdulillah sekarang ini untuk di tahun ini banyak yang nguri-nguri masalah budaya. Yang zaman Juga dulu masalah Mas ya? pusaka ya. Karena kan Sekarang- di era zaman sekarang Ya, ya, heeh. 2000 ke atas kan nggak semuanya kan tahu kayak gini kan. Iya. Maka dari tadi tuh saya lihat masih menjelasin tentang budaya pusaka itu, dari situ tertarik. Ya, gitu. Sudah? Ada lagi Sudah. yang ditanyakan? Apa? Ya nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu aja, karena ini juga cuacanya sudah sore, agak gelap. Iya, maaf Mas ya. Iya, nggak ganggu apa-apa. Ya. Makasih ya. Siap, siap Mbak. Oke, saya tutup dulu. Oke. Mudah-mudahan review pusaka untuk hari ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih buat dukungan dan supportnya buat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.